Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Priyatina, NIM 19020134486, absen 18. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis, mulai dari soal pertama, yaitu jelaskan langkah-langkah prosedur yang harus ditempuh untuk mendirikan PT. Menurut saya, ada 7 langkah yang harus ditempuh dalam mendirikan PT, yaitu yang pertama, mempersiapkan data pendiri PT. Pada tahapan ini ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pemilihan nama PT, tempat dan kedudukan PT, maksud dan tujuan PT, struktur permodalan PT, dan pengurus PT. Yang kedua, membuat akta pendirian di notaris. Semua pendiri PT wajib melakukan penandatanganan akta pendirian di hadapan notaris. Meski begitu, pendiri yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasanya. Yang ketiga, pengesahan SK Menteri Pendirian PT. Setelah akta pendirian PT dibuat, notaris akan mengajukan pengesahan Badan Hukum PT kepada Menteri Hukum dan HAM. Bila surat keputusan dari menteri telah keluar, maka PT resmi diakui oleh negara sebagai badan hukum baru dan berhak untuk melakukan kontrak dengan pihak ketiga. Yang keempat, mengurus domisili kelurahan. Tempat di mana alamat PT diterangkan dengan surat domisili kelurahan. Pengurusan izin domisili mungkin berbeda tergantung pemerintah daerah masing-masing. Selain menerangkan domisili perusahaan, surat ini juga mencantumkan jenis usaha dan jumlah tenaga kerja. Izin domisili berlaku hanya 1 tahun dan bisa diperpanjang kembali. Yang kelima, mengurus NPWP di kantor pajak. Dalam pembuatan PT, maka akan memperoleh 2 dokumen terkait dengan kewajiban perpajakan, yaitu NPWP dan surat keterangan terdaftar pajak atau SKT pajak. Yang keenam, mengurus izin usaha. Untuk dapat menjalankan usaha, perusahaan wajib memiliki surat izin. Dengan SIUP, PT dapat melaksanakan usaha perdagangan dan jasa dengan ketentuan pilihan usaha perdagangan dan jasa yang dipilih berdasarkan pada aturan daerah masing-masing. Yang ketujuh, mengurus TDP atau tanda daftar perusahaan. Proses ini wajib dilakukan oleh kantor pusat maupun kantor cabang. Sebagai persyaratan khusus untuk pendirian PT cabang adalah memiliki akta cabang yang mencantumkan pemimpin cabang beserta pemberian kuasa dari direksi. Selanjutnya, soal yang kedua, terhitung sejak kapan PT berstatus badan hukum. Menurut saya, PT berstatus badan hukum sejak pengesahan akta pendirian PT oleh Menteri Hukum dan HAM, dan dijelaskan dalam pasal 7 ayat 6 UU PT. Itu merupakan dasar hukum mulainya status badan hukum PT. Dengan demikian, ini adalah surat kepastian hukum yang diberikan UU PT bahwasanya PT berstatus sebagai badan hukum setelah akta pendirian PT disahkan oleh menteri. Berikutnya, soal yang ketiga, dalam hal tertentu tanggung jawab seorang direksi menjadi tidak terbatas. Sebutkan hal-hal atau peristiwa yang mengakibatkan tanggung jawab direksi menjadi terbatas. Menurut pendapat saya, yang mengakibatkan tanggung jawab direksi menjadi terbatas adalah pada saat terjadinya perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yang bersangkutan, atau anggota direksi yang bersangkutan mempunyai perbedaan kepentingan dengan perseroan. Yang terakhir, soal yang keempat, bila salah seorang melakukan penggelapan aset PT, dapatkan ia diberhentikan
sebelum masa jabatannya berakhir, dan siapa yang berhak memberhentikan direksi tersebut dari jabatannya selaku direktur. Menurut saya, yang berhak memberhentikan direksi dari jabatannya selaku direktur adalah pemegang saham itu sendiri, karena pemegang saham memiliki kuasa yang sangat besar terhadap perusahaannya. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.